Dan saya juga tanya dulu ke mereka boleh atau nggak naikin flyer, yang mereka udah oke ya udah naik flyer. Dari situ akhirnya ya saya ke Jakarta untuk mengejar surat kontrak dan minimal 50% DP. Itu dia menunda-nunda. Ya udah nggak apa-apa Mbak Evelyn, nanti langsung aja pelunasan sebelum perform. Nggak mungkin dia nggak bayar lah sebelum perform gitu kan, karena kan tanggung jawab mereka juga takut pasti harus mereka pasti punya tanggung jawab gitu, harus tanggung jawab dong gitu kan, karena kan flyer udah naik gitu loh. Bisa aja kita nggak datang tapi kan kita profesional, karena flyer udah naik berarti kita punya tanggung jawab untuk show di depan publik gitu loh. Jadi nanti kalau nggak kita yang terlihat jelek dong gitu ya, seperti itu. Jadi dianya ternyata mengabaikan kepercayaan kita, dan ya kita sangat kecewa. Dan aku terutama aku kasihan banget sama teman-teman aku, jadinya aku mau nggak mau aku harus gimana caranya. Kalau diri aku sendiri aku bodo amat, ini karena ada teman-teman aku itu sih yang aku harus perjuangin, dan mereka pun harus merasain hal yang sama. Mbak Dinar sendiri kondisinya sama juga atau gimana, karena Mbak Evelyn kan terus manggung DJ kalau di rumah? Jadi Dinar juga kan dibawa sama Evelyn, jadi kata Evelyn, Dinar yuk ada event nih, itu bookingnya tuh udah 2 bulan sebelumnya. Aku nggak minta DP karena kalau dari Evelyn tuh biasanya kita keluar negeri kemana-mana ya Beb, itu aku nggak pernah pakai DP dulu kalau sama Evelyn karena udah temen DP. Ya udahlah, paling abis show juga Evelyn biasanya transfer kayak gitu. Tapi setelah kita abis event ya Beb, dan dia tuh kayak dapat masalah kayak gitu, pokoknya mengulur-ngulur waktu, kayak udah 1 hari setelah event, 2 hari setelah event, terus sampai 1 minggu setelah event. Abis itu aku langsung kayak Beb, kayaknya nih udah nggak beres kayak gitu. Sampai sekarang kan ya Dinar merasa dirugikan kan, harusnya hari itu Dinar kan ada booking show yang lain harusnya, tapi kan Dinar lebih memilih show itu karena kan ada Evelyn dan ada teman-teman yang lainnya. Ya makanya di sini Dinar merasa dirugikan secara waktu, materi juga. Dan itu sudah sempat manggung atau Udah. Kita profesional, semuanya profesional. Dinar juga profesional, semuanya Delon profesional. Temen aku dari Jepang pun profesional datang cuman untuk ada di acara itu, padahal payment kita belum full. Ya kita semuanya berusaha profesional. Tapi dari merekanya tidak ada timbal itikat baik ya. Ya kami sangat kecewa sih. Jadi makanya harus. Sempat curiga nggak sih ketika belum bayar full tapi sudah nitipin BKB ini sendiri? Curiga sih, tapi sebenarnya kita tuh lebih kayak besarnya tuh lebih ke tanggung jawab ke publik ya gitu, karena flyer udah naik. Kalau flyer belum naik, sebenarnya kita cancel pun, kita nggak hadir pun, kita nggak rugi, ya nggak sih? Kita bakalan kita tuh lebih kayak menjaga nama baik kita sendiri masing-masing gitu, karena ketika kita udah bilang ke mereka, kita ke orang-orang dan udah dipublish kita bakalan show, ya pasti banyak yang nungguin kita juga, terus banyak yang beli tiket karena ada Dinar, karena ada Delon, karena ada kita gitu. Jadi kita nggak bisa ngecewain mereka gitu loh. Tapi dan sedangkan tiketnya juga di websitenya udah sold out. Iya, sold out. Itu orangnya sendiri sudah bisa komunikasi belum apa gimana? Karena kan hari ini katanya kan sudah sempat masukin somasi ya. Kita sebenarnya aku udah berkali-kali komunikasi sama dia. Dia kalau menghindar, bales kayak naik turun gitu. Maksudnya kayak tarik ulur lah. Awal tuh pembayarannya, perjanjiannya seperti apa sih? Waktu awal perjanjian, kesepakatannya di Awal kesepakatannya ya normal kita pakai kontrak harusnya. Tapi dia tiba-tiba ketika saya lagi di Bali, dia tiba-tiba transfer uang aja gitu. Buat DP itu ya? Iya, buat DP, tapi yang nggak sesuai sama budget DP juga sebenarnya. DP itu kan 50%, ini namanya bukan DP. Ini namanya kayak tanda jadi doang, orang cuman yang nggak ada bener-bener minimalis, maksudnya minim banget budgetnya gitu. Nah, tapi dia minta bisa naik flyer. Ya udah, karena saya percaya aja gitu, ya udah saya akhirnya dan teman-teman saya juga percaya, udah akhirnya ya udah naik flyer juga nggak apa-apa, karena kan dia udah ada itikat baik nih masukin transfer uang gitu. Tapi nanti dengan catatan, nanti setelah aku pulang dari Bali bikin kontrak ya tapi diulur-ulur. Sedangkan flyer udah naik, jadi kayak kita tuh jadi kayak terjebak gitu. Delon sendiri berapa lagu kesitan ini? 3 ya dia. 3, dan Delon juga sama? Delon juga sama. Delon sendiri dengan yang bersangkutan emang sudah kenal dari lama atau memang udah kenal 1 tahun sih.
Udah kenal 1 tahun. Dan itu acaranya sukses nggak pada saat itu? Sukses banget. Ada yang Karena kan sukses Dini banget. bilang tiketnya sold out gitu. Iya. Ada yang sukses, ada yang agak mencurigakan sih, ada yang aneh juga karena naikin flyer saya beberapa kali itu tiba-tiba cancel tanpa ada payment apapun. Saya diem aja karena saya pikir saya juga di sini harus harus fleksibel, ada sisi fleksibelnya juga gitu karena memang bukan kenalnya nggak baru juga gitu. Tapi saya sih ini jadi pelajaran buat saya sih, nggak bisa kayak gitu. Kalau profesional memang harus profesional gitu karena jadinya akhirnya jadi kayak gini, masalah uang segini jadi kita jadi musuhan, jadi sama teman juga jadi nggak enak gitu. Itu gunanya memang harus dipentingkan benar-benar kontrak yang benar-benar kuat gitu loh. Karena kayak kemarin aku berusaha fleksibel untuk percaya sama orang, jatuhnya jadi seperti ini gitu. Nah, dan alhamdulillah ya acara kemarin juga dinner, Delon semuanya profesional datang dan akhirnya untuk di mata masyarakat yang nggak ada masalah, tapi kan tetap aja akunya masih ada seperti ada malu gitu loh sama teman-teman aku gitu. Jadi di sini aku harus tanggung jawab, pasti punya tanggung jawab. Iya, apalagi iya. bawa Iya. itu gimana Rin? Iya, wah DJ dari luar ya dia udah nggak ngerti lagi ya. Ya kan Kok tiket, malu loh. iya kan, Iya. tiket, kitas IMTA kan? Iya, Kitas IMTA. dia punya kitas, dia punya tiket pesawat, dia harus bayar tiket pesawat segala macam kan. Apalagi dia di show ke Indonesia loh gitu loh kan. Jadi kan bagi orang luar negeri jadinya emang di Indonesia seperti itu ya gitu. Enggak gitu. Jadi kan aku harus ngejelasin lagi karena kan biar gimana kan mereka taunya oh di Indonesia banyak orang yang kayak gitu. Nanti jadinya kan aku nggak mau image seperti itu dong. Ya jadi aku harus ngejagain moodnya dia juga. Aku harus menjelaskan nggak semuanya seperti itu, bahwa memang itu oknum aja yang jahat gitu. Begitu dan aku harus ganti rugi mau nggak mau ke dia. Dan itu sudah dibayar full untuk orang itu sendiri dengan biaya evaluasi Iya atau iya gimana? iya mau nggak mau aku harus talangin dulu gitu. Bang, sampai batas kapan Bang untuk ini sendiri Bang? Sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau perkara ini itu dari awalnya sudah ada dugaan niatan-niatan yang tidak betul. Iya betul. Karena dalam membuat satu perjanjian kesepakatan pun juga kan terlihat sekali bahwa ini terus dipersulit ya. Iya. Nah, terus selanjutnya kami melihat juga bahwa setelah tanggal 27 itu yang bersangkutan membuat surat perjanjian. Ini saya lihat surat perjanjiannya pun dibuat. Di sini sudah dikatakan bahwa tanggal 28, jadi dia berikan jaminan BPKB, dan di sini dikatakan bahwa tanggal 28 dia akan tebus, maksimal jamnya adalah jam 21.00. Di sini tertulis tanggal 28 jam 21.00 akan ditebus BPKB ini. Nah ini pun juga janjinya pun juga tidak bisa dipenuhi. Nah selanjutnya kami melihat juga dari percakapan komunikasi dari awal hingga akhir dan sampai tadi ya, tadi siang tadi kami masih memantau percakapannya pun juga kami melihatnya ini terus mencari kayak waktu ya, jadi mengolor-olor waktu untuk pembayaran. Maka daripada itu maka per hari ini kami kirimkan somasi tertulis 2 kali 24 jam. Jadi apabila ini tidak diindahkan maka hari Rabu nanti kami akan melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kami akan upayakan hukum ya. Ini satu catatan juga bahwa tolonglah kawan-kawan talent ini, artis-artis ini jangan dipermainkan. Sebagai sebuah event organizer seharusnya mengadakan acara itu harus punya dana. Jadi tidak ada alasan, kalau saya lihat alasannya bahwa sponsornya belum dibayar. Kan percakapan kami baca ya bahwa belum dibayar sponsor. Terus seharusnya kan sebagai event organizer itu sudah ada dana dulu dong, ya kan? Jangan dengan acara-acara seperti kayak gini akhirnya talent-talent menjadi korban.